I am come, waiting for the kingdom come. And in His name I find, in His name I find, and in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Bang Agus, Halo, iya sis Hana udah. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan beribadah pagi ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi buat Indonesia. Kita akan masuk di dalam renungan pagi dan mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang menghampiri tatamu yang kudus ya Bapa. Kami percaya ya Bapa bahwa kuasa-Mu ada bagi kami semua. Baik yang ada di Zoom saat ini maupun yang ada di live streaming yang sedang menonton acara kami ini ya Bapa. Kami percaya ya Bapa ada urapan baru yang akan datang kepada kami. Bapa Surgawi, saat ini Bapa kami mau memulai ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan masuk di dalam pujian pertama, dipersilakan. Terima kasih Tuhan, karena aku masih ada di sini. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada
sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu selamanya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih, pujian yang sangat indah ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan renungan kita dari Pendeta James. Bapak Pendeta, dipersilakan. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, segala puji, syukur, hormat bagi nama Tuhan. Pagi ini sebelum kita membahas renungan firman Tuhan, kita akan berdoa kembali. Bapa kami yang ada di surga, urapi kami, kalau sebentar kami akan belajar merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan sertai, Tuhan pimpin, berikan roh-Mu atas kami, sehingga firman-Mu ini boleh kami mengerti, boleh kami simpan dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya dalam setiap langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Demikianlah firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Filipi pasal 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat Filipi pagi ini menjelaskan buat kita semua bahwa di dalam kehidupan ini, dalam kita melewati hari lepas hari, ada waktu di mana dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Ini berbicara masalah waktu yang di belakang kita, yang terjadi, yang kita alami tadi malam, kemarin, 1 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, itu adalah masa lalu pas. Dan saat ini, pada saat kita ibadah online, ini adalah saat sekarang, present. Dan kita akan mengarahkan, waktu-waktu yang kita lewati itu akan mengarahkan ke masa depan, ke future, yaitu berlari-lari kepada tujuan. Tetapi seringkali kita tidak sadar bahwa masa lalu ini tidak bisa kita rubah.
Yang sudah terjadi, biarlah terjadi, tidak bisa dirubah kembali. Tetapi kebanyakan dari kita, istilahnya kalau sekarang itu gagal move on, masih teringat mengenai kejadian masa lalu, kemarin sore, 2 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, kejadian-kejadian yang sering kita ingat-ingat. Kita tidak fokus kepada tujuan kita. Salah satu orang yang tidak bisa move on, yang gagal move on, itu adalah post-power syndrome. Ya, Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengar penyakit kejiwaan ini, post-power syndrome. Post-power syndrome adalah suatu kondisi kejiwaan yang umumnya dialami oleh orang-orang yang kehilangan kekuasaan atau jabatan, yang diikuti dengan menurunnya harga diri. Power di sini bukan diartikan sebagai kekuasaan maupun pekerjaan yang super ya, jadi gitu. Melainkan sosok yang tadinya aktif, banyak kegiatan, mendadak hilang semuanya, sehingga timbul ketidaknyamanan. Orang-orang yang mengalami post-power syndrome ini tidak bisa menerima perubahan yang terjadi. Perubahan yang berkaitan dengan hilangnya aktivitas, hilangnya kekuasaan, bahkan hilangnya harta. Gejala post-power syndrome ini biasanya dihadapi orang yang akan pensiun, artis yang kehilangan ketenaran, atau orang yang mengalami kebangkrutan ekonomi. Orang dengan gejala ini tidak bisa berpikir realistis, mudah tersinggung, suka menyendiri, merasa kesepian, kecewa, bingung, putus asa, atau khawatir yang berlebihan, sehingga bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti darah tinggi, diabetes, serta depresi di kemudian hari. Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai anak Tuhan harusnya lebih tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Segala sesuatu ada masanya. Semua peristiwa, baik di masa lalu, di kemarin, di minggu lalu, bulan lalu, baik sukacita yang kita alami maupun dukacita yang dialami, ini tidak bisa dirubah. Semuanya hanya tinggal kenangan dan menjadi bagian dari masa lalu. Kejadian-kejadian dari masa lalu ini kita bisa ambil hikmahnya. Kita bisa ambil nilai positifnya. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa belajar dari masa lalu ini. Bukan kita mengingat-ingat, bukan kita fokus kepada masa lalu, apa yang sudah terjadi. Karena seringkali orang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, menyikapi kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita. Rasul Paulus katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Jadi masa lalu dia lupakan. Baik itu sukacita, baik itu dukacita, baik itu aniaya. Karena ada tujuan hidup bagi orang Kristen. Bapak Ibu yang terkasih, masa sekarang, saat ini kita berkumpul melalui media online ini, adalah bagaimana kita bersikap untuk apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan untuk mempersiapkan hari depan yang penuh pengharapan. Apa yang kita lakukan saat ini itu berpengaruh kepada masa depan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan ini bukan hanya sebatas jabatan, popularitas, kekayaan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu. Sebagai orang percaya, kita harus tahu, harus sadar
kita sudah menerima kasih karunia Tuhan dan diselamatkan. Firman Tuhan katakan hidup kekristenan kita itu dari Dia, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Sekali lagi, kehidupan kekristenan kita semuanya adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, atau untuk Tuhan, dan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan untuk masa saat ini, yang terpenting, kalau kita masih diberi kesempatan hidup, melewati hari lepas hari, kehidupan ini adalah bagaimana, masa sekarang ini adalah bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Seringkali kita tidak melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Kita sering berkutat di peristiwa-peristiwa masa lalu, tetapi kita melupakan pada saat ini. Kalau pada saat kita bangun pagi, Tuhan berikan kesehatan yang baik, berikan nafas hidup, berikan kasih setianya, rahmat yang selalu baru. Kita harus menyadari, mengerti bahwa kehidupan ini dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Hidup saat ini, present, masa saat ini, kita harus bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, ada quote yang berkata, kejadian kemarin, hari kemarin, saat ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari besok harus lebih baik dari hari ini, saat ini. Jadi ini berbicara bahwa Rasul Paulus tekankan, ingatkan, pesankan kepada kita bahwa kehidupan ini berjalan terus, waktu ini berjalan, tidak pernah berhenti sedetik pun, bahkan mundur di waktu yang lalu. Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus ingatkan kepada kita, apa yang kita jalani hari lepas hari saat ini, kesempatan yang Tuhan berikan, itu mempengaruhi tujuan kita hidup. Bapak Ibu, ya, tujuan dari hidup kita itu memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kehidupan, fokus atau tujuan hidup kekristenan kita, hidup kita adalah memperoleh panggilan surgawi dari Allah. Kita tahu bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi dan hidup di dalam pikul salib, di dalam kebenarannya, kita akan diselamatkan. Kita akan pulang ke rumah Bapa di surga. Bapak Ibu yang terkasih, jangan sampai kita melupakan hal ini. Seberapapun kondisi saat ini Bapak Ibu alami, kesukaran, rintangan, tantangan, tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan bagi kita bahwa yang masa lalu, kejadian yang sudah kita alami, yang sudah terjadi, itu tidak bisa kita rubah. Kita tidak usah untuk terfokus kepada masa lalu kita, tetapi fokus kita adalah panggilan surgawi. Bapak Ibu, hidup ini banyak masalah, hidup ini penuh rintangan. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa lebih baik hidup kita ini, ya, kalau Tuhan izinkan mengalami masalah demi masalah, mengalami kesukaran demi kesukaran, lebih baik
ada di dalam Tuhan. Karena apa? Setelah kita nanti waktunya pulang ke rumah Bapak, pulang dipanggil Bapak, kita akan pulang ke surga, ke rumah Bapak, bukan ke yang lain. Inilah tujuan hidup kita. Fokuslah untuk tujuan hidup kita, yaitu menerima panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu adalah anugerah yang paling besar. Anugerah yang diberikan kepada setiap kita orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu, keselamatan ini bukan semoga, bukan mudah-mudah, tetapi pasti. Pasti kita akan terima. Maka pada pagi hari ini, tinggalkan masa lalu. Apa yang terjadi di masa lalu, kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu. Tinggalkan semua, jangan fokus kepada masa lalu. Dan fokus kita adalah ke depan. Kalau saat ini kita masih diberi kesempatan, kita menjadi berkat bagi sesama, hidup memuliakan Tuhan, dan kita fokus kepada masa depan kita, yaitu panggilan surgawi dari Allah, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Sebentar lagi, Bapak Ibu, tahun 2023 akan berakhir, akan berganti menjadi tahun yang baru di tahun 2024. Apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan di bulan-bulan sebelumnya, di hari kemarin, Bapak Ibu yang introspeksi diri sendiri, dan Bapak Ibu jangan terfokus ke masa yang lalu. Masa depan ada bagi setiap orang percaya, yaitu pulang ke rumah Bapa, panggilan surgawi dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa menutup renungan pagi ini. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan. Tuhan, renungan pagi yang singkat ini biarlah menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan, yang melalui online, melalui YouTube atau live streaming yang lain. Tuhan berkati. Ajar kami, ingatkan kami bahwa hidup ini bukan mengenai masa lalu, apa yang sudah kami capai, apa yang sudah kami alami, tetapi tujuan hidup ini adalah menerima panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau menyediakan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada kami semua. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kami menggunakan kesempatan yang ada. Kalau Tuhan berikan kepada kami hidup, masih diberikan hidup, nafas, kesehatan yang baik, kami mau memuliakan nama Tuhan. Kami mau menjadi berkat bagi sesama. Dan kami mau fokus kepada tujuan hidup kami, yaitu menerima panggilan surgawi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke host. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, aku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itu
itulah karyamu. Beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Aku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu. Beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin.
Mari kita satukan hati, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih setia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus menyertaimu saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Terima kasih.